Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Ripandi Syahan dari program studi manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia. Pada video presentasi ini, saya akan membahas topik Business Intelligence untuk meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur cup minuman. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana data dapat diintegrasikan, dianalisis, dan digunakan untuk membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Mengapa perusahaan cup minuman membutuhkan business intelligence? Perusahaan manufaktur cup minuman saat ini menghadapi perubahan perilaku konsumen yang cukup cepat. Konsumen semakin banyak melakukan pembelian melalui platform digital. Permintaan produk dapat berubah dengan cepat, dan konsumen juga semakin sensitif terhadap harga serta kualitas. Selain itu, tren minuman juga dapat menciptakan perubahan permintaan terhadap jenis dan ukuran cup tertentu. Dari sisi perusahaan, kondisi ini menghasilkan data transaksi yang semakin besar. Inti dari bisnis intelligence adalah bagaimana perusahaan mengubah data menjadi analisis, analisis menjadi insight, dan insight menjadi keputusan. Dengan proses tersebut, data akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Permasalahan utamanya yang dihadapi adalah perusahaan memiliki banyak data, tetapi belum tentu data tersebut sudah menjadi informasi yang berguna. Data yang perlu dianalisis antara lain data penjualan, produk, pelanggan, pendapatan, dan pengiriman. Beberapa pertanyaan penting yang harus dapat dijawab adalah produk mana yang paling laku, produk mana yang memberikan kontribusi terbesar, siapa pelanggan yang paling bernilai, bagaimana perkembangan pendapatan setiap periode, dan moda pengiriman mana yang paling efektif. Jika tidak menggunakan business intelligence, data dapat menjadi tersebar di berbagai tempat dan membutuhkan waktu lama untuk diolah. Oleh karena itu, penerapan business intelligence pada perusahaan ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mempercepat pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang tepat dan real time. Kedua, meningkatkan akurasi analisis melalui data yang terintegrasi dan berkualitas. Ketiga, mengidentifikasi tren penjualan sehingga perusahaan dapat lebih baik dalam memprediksi permintaan. Keempat, mengoptimalkan produk dan pelanggan, yaitu mengetahui produk terbaik dan pelanggan yang memberikan kontribusi terbesar. Dan yang kelima adalah meningkatkan efisiensi distribusi dan mengevaluasi moda dan rute pengiriman. Sebagai solusi, saya mengusulkan sistem CAP-NUSA Business Intelligence atau CNBI. CNBI merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan berbagai sumber data untuk menghasilkan wawasan yang mendukung keputusan bisnis. Data yang digunakan mencakup data transaksi produk, pelanggan, pembayaran, pengiriman, wilayah, dan marketplace. Seluruh data tersebut kemudian dikumpulkan dalam data warehouse CNBI agar menjadi lebih terintegrasi, terstruktur, akurat, aman, dan dapat digunakan secara real time. Dari data warehouse tersebut, perusahaan dapat menghasilkan dashboard, melakukan analisis, menemukan insight, dan kemudian mengambil keputusan. CNBI memiliki 4 fokus utama, yaitu Sales Intelligence, Product Intelligence, Customer Intelligence, dan Delivery Intelligence. Selanjutnya adalah alur penerapan Business Intelligence. Tahap pertama adalah mengumpulkan sumber data seperti transaksi, produk, pelanggan, marketplace, pembayaran, pengiriman, dan wilayah. Tahap kedua adalah data integration, menggunakan proses ETL atau ELT, yaitu melakukan extract, transform, and load. Setelah itu, data disimpan dalam CNBI Data Warehouse. Tahap berikutnya adalah melakukan data analytics, seperti analisis tren, produk, pelanggan, pendapatan, dan pengiriman. Hasil analisis kemudian ditampilkan melalui dashboard agar lebih mudah dipahami oleh manajemen. Dari dashboard tersebut diperoleh insight untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi.
Insight tersebut kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Untuk menjalankan sistem bisnis intelligence, perusahaan membutuhkan beberapa jenis data. Pertama, data transaksi seperti tanggal, jumlah, dan harga untuk melakukan analisis penjualan. Kedua, data produk seperti jenis ukuran dan bahan untuk melakukan analisis produk. Ketiga, data pelanggan seperti segmen dan lokasi untuk melakukan segmentasi. Selanjutnya, terdapat data marketplace dan pembayaran untuk menganalisis channel serta transaksi. Data pengiriman digunakan untuk mengukur efektivitas distribusi, sedangkan data wilayah digunakan untuk melakukan analisis geografis. Dari berbagai data tersebut, terdapat beberapa KPI utama yang perlu dipantau, yaitu revenue, quantity, profit, average order value, growth, dan delivery time. Dashboard pertama adalah Annual Business Performance. Dashboard ini memberikan gambaran mengenai kinerja bisnis secara keseluruhan, mulai dari total revenue, total order, jumlah produk yang terjual, hingga pertumbuhan. Pada grafik revenue, terdapat adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai 2026, yaitu dari 55 miliar rupiah pada 2002 menjadi 112 miliar rupiah pada 2006. Dashboard juga menampilkan distribusi penjualan berdasarkan wilayah. Insight utamanya adalah revenue mengalami peningkatan, tetapi pertumbuhan antar wilayah belum merata. Dashboard kedua adalah Product Performance. Dashboard ini digunakan untuk mengetahui produk mana yang memiliki performa terbaik maupun terendah. Berdasarkan contoh dashboard, Cup 16 OZ menjadi best seller, sedangkan Cup Premium 22 OZ memiliki revenue tertinggi. Sementara untuk Cup 8 OZ menjadi produk dengan performa paling rendah. Hal penting yang dapat dilihat adalah produk dengan volume penjualan tinggi belum tentu menghasilkan revenue yang tinggi. Karena itu, perusahaan tidak hanya perlu melihat jumlah produk yang terjual, tetapi juga kontribusi pendapatannya. Keputusan yang dapat diambil adalah memfokuskan produksi pada produk unggulan, mengevaluasi produk dengan performa rendah, mengoptimalkan harga, serta membuat paket produk untuk meningkatkan nilai penjualan. Dashboard ketiga adalah Revenue and Sales Intelligence. Dashboard ini menunjukkan perkembangan revenue bulanan selama tahun 2026. Dari grafik terlihat bahwa revenue secara umum mengalami peningkatan, meskipun terdapat beberapa penurunan pada bulan tertentu. Dari sisi channel, Marketplace memberikan kontribusi terbesar sebesar 45%, website 25%, direct sales 20%, dan distributor 10%. Namun, insight yang menarik adalah Marketplace memiliki volume transaksi yang tinggi, sedangkan direct sales memberikan nilai transaksi yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan promosi Marketplace, meningkatkan hubungan dengan pelanggan B2B, mengevaluasi margin masing-masing channel, dan fokus pada channel yang paling profitable. Dashboard keempat adalah Customer Segmentation menggunakan metode RFM, yaitu Recency, Frequency, dan Monetary. Recency menunjukkan seberapa baru pelanggan melakukan pembelian. Frekuensi menunjukkan seberapa sering pelanggan melakukan pembelian. Sedangkan monetary menunjukkan seberapa besar nilai pembelian pelanggan. Berdasarkan segmentasinya, pelanggan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu VIP, Loyal, Potential, At Risk, dan Inactive. Dari total sekitar 125.000 pelanggan, segmen Loyal menjadi kelompok terbesar dengan 25%, sedangkan VIP sebesar 22%. Namun, insight pentingnya adalah pelanggan VIP hanya sekitar 22%, tetapi memberikan kontribusi revenue sebesar 58%. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertahankan pelanggan VIP dan Loyal, melakukan upselling kepada pelanggan potensial, serta melakukan kampanye reaktivasi kepada pelanggan at risk. Dashboard kelima adalah Delivery Intelligence.
yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas moda pengiriman. Beberapa KPI yang digunakan adalah Delivery Success Rate sebesar 96,3%, rata waktu pengiriman 1,8 hari, biaya pengiriman sekitar Rp18.450 per order, dan on-time delivery sebesar 94,1%. Dashboard juga membandingkan beberapa moda pengiriman yaitu truk, van, ekspedisi, dan kurir. Dari simulasi tersebut, kurir memiliki on-time delivery paling tinggi, tetapi biayanya juga paling tinggi. Sementara itu, truk memiliki biaya yang lebih rendah dan cocok untuk pengiriman dalam volume besar. Jadi, insight utamanya adalah moda tercepat belum tentu menjadi moda yang paling efisien. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis intelijen bukan hanya mengenai pengumpulan dan visualisasi data. Yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut digunakan untuk menghasilkan insight dan menjadi dasar keputusan bisnis. Ada 4 tahapan utama yang perlu diperhatikan, yaitu integrasi data, visualisasi, insight, dan action. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah membangun data warehouse yang terintegrasi, menggunakan dashboard business intelligence secara berkala, menerapkan segmentasi pelanggan, mengevaluasi produk berdasarkan data, mengoptimalisasi distribusi berdasarkan KPI, dan menjadikan bisnis intelijen sebagai bagian dari budaya pengambilan keputusan. Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa business intelligence bukan tentang membuat data terlihat indah, tetapi tentang bagaimana data membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Dalam konteks Capnusa, business intelligence membantu perusahaan memahami kondisi penjualan, produk, pelanggan, pendapatan, hingga distribusi, sehingga keputusan dapat dibuat secara lebih terukur dan berbasis data. Demikian presentasi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman atas perhatian yang diberikan. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.